Mau bikin produk fashion yang auto laku dan anti gagal? Ini dia contekannya. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Yeay, aku seneng banget hari ini akhirnya kita sampai ke topik ini juga, yaitu 4 trend fashion yang bakal take over 2022. Salah satu challenge pelaku bisnis, termasuk Saski, adalah gimana caranya kita tetap bikin produk yang relevan sama target market kita dan tetap fit sama kebutuhannya mereka. Maka dari itu penting banget nih buat tahu trend fashion apa yang lagi diikutin sama target market kita. Karena kita jadi tahu pilihan mereka apa dan isu-isu apa yang mereka lagi ikutin. Biasanya trend fashion diambil dari berbagai sumber. Ada dari fashion show luar negeri, magazine, social issues, influencer. Dari pengalamanku ngikutin trend fashion luar negeri, gak semuanya sebenarnya biasanya trending juga di Indonesia. Ternyata diadaptasi juga sama marketnya. Contohnya, di Indonesia, di pasar Indonesia cocok nggak nih? Ingat juga teman-teman bahwa tren-tren yang aku sebutkan di sini adalah prediksi, alias bisa jadi benar atau enggak, atau bisa jadi juga baru trendingnya tahun-tahun ke depan. Kalau teman-teman ada keraguan mana tren yang bakal trending dan enggak, boleh banget untuk meminimalisir resiko teman-teman boleh riding the wave. Apa itu maksudnya? Jadi teman-teman boleh tunggu dulu nih mana tren yang benar-benar trending dan enggak. Jadi kira-kira apa aja nih tren fashion tahun ini? Stop, sebelum kita mulai, coba teman-teman kira-kira dulu nih tren fashionnya apa aja. Coba pikirin baik-baik, komen di kolom komentar. Habis itu coba nih aku langsung spill dan lihat bener nggak tren-trennya menurut teman-teman. Oke, langsung aja tanpa lama, let's get to the topic. Kalau melihat dari produk-produk fashion yang udah keluar di TikTok, fashion show luar negeri, YouTube luar negeri, ternyata aku menyimpulkan ada 4 tema yang kira-kira menjadi fashion trend dari tahun 2022 ini. Yang pertama adalah Space Age, Ballerina All Day, Old Money Aesthetics, and Green Fashion. Yang pertama adalah Space Age. Kalau teman-teman jalan-jalan ke mall atau lihat-lihat TikTok atau nonton drakor, pasti teman-teman notice deh kalau warna-warna ini udah mulai bermunculan. Yes, warna electric blue, emerald green, Fanta, Fuji adalah warna-warna yang cukup trending nih sekarang. Dan ternyata di era Space Age ini, warna-warna yang trending adalah warna-warna yang vibrant. Selain warna, dari era Space Age ini yang juga unik adalah teksturnya, yaitu puffy. Kalau teman-teman notice, tahun lalu juga puffy bag sempat ngetrend teman-teman. Puffy bag yang ada macam-macam warnanya itu loh. Tapi di tahun ini, kira-kira tekstur puffy ini masih bisa dieksplor jadi bentuk apa lagi nih? Kalau jaket, kira-kira gimana? Ciri lain dari era Space Age adalah benda-benda yang metallic, sparkling, glossy. Tapi untuk yang ini, aku kurang yakin nih di Indo bakal trending juga atau enggak ya. Sepatu yang dipakai di era Space Age ini ternyata adalah flat boot. Nah, jadi flat boots ini juga berpotensi buat trending di tahun ini. High neck juga jadi ciri khas dari era Space Age. Kalau teman-teman lihat foto-fotonya nih, emang nih high neck tuh dipakai deh waktu era Space Age. Dan menurutku si high neck ini juga berpotensi untuk tren di Indonesia. Kenapa? Karena aku juga lihat sekarang inner banyak yang high neck. Dan ingat di Indonesia tuh market hijab cukup besar teman-teman. Jadi si high neck ini bisa dipakai oleh teman-teman yang berhijab dan non hijab. Jadi harusnya marketnya gede. Let's just call it penutup kepala. Sebenarnya aku nggak tahu disebutnya apa, tapi aku ngeliat di brand-brand luar negeri, brand mahal, terus kemudian di video klipnya Taylor Swift, si penutup kepala ini cukup dipakai dan cukup trending. Tapi balik lagi untuk yang satu ini, aku nggak yakin di Indo bakal trending. Mungkin bisa trending tapi hanya di segmen market tertentu. Ciri terakhir dari Space Age adalah curvy and round. Jadi kalau teman-teman juga lihat nih sekarang di film-film, di kafe-kafe, interiornya juga banyak yang bertekstur curvy dan round. Curvy dan round ini kalau di fashion biasanya diimplementasikan di cuttingan-cuttingan atau bahkan di pattern-patternnya. Yuk kita lihat si curvy and round ini jadi tren atau enggak ya. Nah yang benar-benar trending ini nanti teman-teman tinggal langsung cepet-cepet produksi. Gak apa-apa kok. Tren yang kedua adalah Ballerina All Day. Ini gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah baju-baju yang soft, yang nyaman, yang lembut, dan yang mengangkat bahu. Mungkin tren ini dipengaruhi oleh social issues ya, karena kan lagi COVID, orang-orang work from home, orang-orang ingin menggunakan baju yang tetap nyaman, tapi tetap mendukung untuk menjadi produktif. Item yang pertama dari Ballerina All Day adalah outer, bolero outer.
Ternyata si Bolero Outer ini kalau dilihat-lihat udah muncul dari tahun-tahun lalu. Bahkan brand aku sendiri, Vintage House, udah sempat ngeluarin si Bolero Outer. Ternyata dulu memang suka dipakai nih sama balerina-balerina. Kalau sepatunya, tentu aja ballet shoes. Kalau dilihat-lihat memang ternyata sekarang brand sepatu lagi banyak banget nih yang launching ballet shoes. Tapi warnanya memang masih pada netral-netral. Kira-kira gimana ya kalau dibikin colorful? Aku lihat juga dari fashion show luar negeri, ternyata yang trending juga adalah all tied up. Maksudnya adalah ada tali yang mengikat ke atas. Nah kalau dipikir-pikir itu juga kayak ballet shoes nggak sih? Sepatu ballet tapi ada talinya gitu ke atas. Ciri khas terakhir dari balerina all day ini adalah cut off, yaitu potongan-potongan yang mungkin kurang normal, unik, dan lebih terbuka. Kalau dilihat-lihat memang ternyata penari balet dulu baju-bajunya juga banyak yang cut off. Dan ini nih contoh brand-brand yang launching model-model cut off. Kira-kira kalian mau launching juga nggak? Yang ketiga adalah old money aesthetics. Nah ini cukup seru teman-teman karena aku nonton drakor dan aku bener-bener lihat sendiri ternyata di drakor juga dipakai nih item-items ini, yaitu ada plaits, stripes, rugby shirt, velvet, fur, pearl, dan gloves. Trend fashion terakhir dari tahun 2022 adalah green fashion. Sama seperti di food, teman-teman juga lihat ya di food sekarang udah mulai plant-based dan recyclable packaging. Kalau di fashion, ini kita juga lumayan mengarah ke sustainability, di mana brand-brand mulai membuat fashion dengan bahan-bahan yang sustainable dan bagaimana caranya kita tetap terlihat chic tapi less harmless to our loving Mother Earth. Di green fashion ini ada thrifting. Aku lihat banget sekarang tuh thrift online shop makin naik dan orang-orang semakin menghargai untuk membeli barang bekas karena kita jadi nggak bikin baru dan bisa memakai lagi yang sudah jadi. Yang kedua adalah renting. Ini aku juga sering lihat sekarang mungkin karena lagi pandemi ya, orang-orang banyaknya beraktivitas di rumah, jarang ke acara-acara penting kayak undangan. Jadinya baju-baju yang sekali pakai itu banyaknya disewain teman-teman. Nah kira-kira ini potensial nggak ya? Yang ketiga adalah recycling. Nah ini aku udah lihat di beberapa brand di mall-mall di Jakarta bahwa mereka punya recycle box. Jadi nanti teman-teman bisa nyimpen baju-baju yang udah bolong atau kurang layak, disimpan di recycle boxnya mereka dan nanti mereka akan memberikan voucher buat teman-teman. Yang keempat adalah sustainable materials. Mungkin ini bisa dilihat di brand-brand gede juga bahwa mereka mulai aware kalau kita bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa tahan lebih lama. Dan contohnya juga produk-produk seperti rajutan menggunakan kain dan benang yang bahannya tebal sehingga bisa dipakai untuk waktu yang lebih lama dan lebih awet. Dan yang terakhir adalah social impact. Aku lihat juga brand-brand tuh sekarang mulai membawa values. Value apa yang mereka angkat untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Contohnya brand-brand yang mengangkat isu terhadap animal welfare dan social wealth. Sekali lagi aku remind bahwa tren-tren yang aku sebut barusan masih prediksi teman-teman. Alias bisa benar, bisa salah, atau bisa jadi trendingnya baru tahun depan. Tetap diadaptasi lagi sama pasarnya Indonesia. Kira-kira orang Indo mau nggak nih pakainya? Dan biasanya hasil fashion itemnya nggak harus plak sama persis kayak gimana tren-tren di dulu-dulunya. Jadi tetap aja diadaptasi dengan nowadays, cocok nggak nih, relevan nggak nih orang-orang pakai atau kelihatannya freak aneh gitu. Kalau kayak gitu nggak akan trending. And for the last tips, be open to explore. Bisa aja nih dari 4 tema barusan teman-teman combine. Jadi contohnya sustainable tapi warnanya warna-warna space age. Atau bahannya comfortable tapi tetap sustainable. Coba teman-teman explore dan mix and match. Karena kalau it looks good on this era, why not? Dan tema-tema tersebut juga yang sudah menginspirasi koleksiku Vintage X Fuka yang Poised Collection. Nah ini terdiri dari rajutan-rajutan dan rugby shirt dengan warna-warnanya space era, tapi bahan-bahannya kayak balerina all day. So think about it teman Saski, kira-kira tren mana nih yang bakal trending dan enggak, dan kira-kira teman-teman bakal launching produk fashion yang mana. Aku tunggu ya produk baru teman Saski dan komen di bawah kalian mau bikin apa. Oke, that's it for today's session. Seneng banget deh hari ini teman-teman udah belajar tentang tren warna, style, texture, pattern, cutting, dan hal-hal lainnya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk produk yang akan teman-teman launching. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, aku senang banget. Teman-teman boleh bantu like, subscribe, bahkan share ke teman-teman atau saudara atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Siapa tahu nih ada orang terdekat teman-teman yang juga punya bisnis fashion. Bisa jadi referensi kan buat mereka. I'll see you in the next video of Saski Sharing ya teman Saski. Bye!